Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Mohon subscribe-nya untuk dapat informasi lebih lanjut. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai politik kita di Indonesia. Ya, teman-teman, mari kita lihat seperti apa beritanya. Ya, berikut ini kita lihat penjelasan Pak Ahok mengenai apa benar orang miskin harus selalu ada untuk bahan kampanye politik di Indonesia. Yuk kita lihat. Kayak gini berarti spesialis satu periode itu Pak. Gitu. Belum tentu. Hah? Belum tentu, tergantung rakyatnya. Tapi musuhnya banyak nanti ini rakyat. Lu percaya sama gue lah, yang pengen perubahan lebih banyak. Lu kira di dalam TNI Polri, di dalam ASN nggak ada orang jujur? Kalau sampai banyak. bukti zaman Pak Harto berbalik kok, tentara polisi semua dukung rakyat. Yang penting rakyatnya mau bergerak nggak kalau udah makin keterlaluan gitu loh. Itu yang jadi masalah kan. Iya. Nah kalau nggak bergerak gimana? Ya berdoalah. Hidup ini kan ada Tuhan, kan ada alam toh. Kan baik lagi kata amanah kan. Bener, serahkan. Nah, yang penting kita sehat. Yang penting udah usaha. Sehat, udah usaha. Daripada lu nggak ngomong kan kayak gitu kan. Bener. Nah, Kayak nggak keluar di sini. Jantung kan. Lu ngomong aja. Kita. Yang penting lu yang tanggung, gue yang jawab. Bagi dua. Fair kan? Fair ya udah. Yang lebih mudah yang tanggung, yang lebih berat kan. Yang dua jawab doang. Pak, tapi kan banyak skemanya yang sering disebutin bahwa ya ada dugaan bahwa memelihara fakir miskin biar beneran jadi lumbung suara aja. Maksudnya pemilu jadi penuh dengan ketakutan subsidinya, hilang ketakutan beasiswa yang mungkin biasa diterima jadi kecabut. Bagaimana demokrasinya bisa jadi adil dan dapat yang oke Pak kalau kayak gitu? Itu Pak? yang saya bilang mental penjajah kan. Tapi saya mau tanya, ini kan pakai logika nih. Oke. Waktu penjajah jajah kita lebih nggak punya yang sekolah dan nggak punya sarana media sosial, nggak ada sarana komunikasi, nggak ada senjata nulis berita loh. Iya. Kok penjajah bisa kita usir? Kan gitu logika kan? Iya. Kenapa? Kalau lu neken orang terlalu bawah, anjing pun lu tekan sampai tembok, dia balik gigit lu loh. Lu hati-hati loh. Terus orang lu kasih terus bantuan nih, kayak lu kasih minum nih. Begitu gulanya lu kurangin setengah sendok saja, udah nggak manis, udah gigit lu. Aku pengalaman berpolitik kayak gini nih. Lawan saya tuh bagi sapi terus. Gua nggak ada bagi, nggak ada duit, gua bilang. Gua kerja buat lu kok. Kok gua ngeluarin Gua kasih duit, lu mesti bayar gua. Nah, gitu. Gua kampanye tuh sombong, fight Ahok gitu kan. Karena emang niat kerja gitu Ya, Pak. gua ngomong gitu kan. Karena berani gitu. Lu tau apa aja? Kenapa gua bisa terpilih? Karena tukang bagi kan daging khas mau dia ambil dia sendiri. Bagi ke keluarganya. Nah, jadi yang nggak kebagian, lu dapat semua punya lu ya, kita nggak kebagiannya. Kok juga tahu lu bagi-bagi juga duit korupsi? Bisa kayak gitu loh. Jadi lu percaya sama aku lah. Lu kalau didik rakyat dengan kasih sesuatu, lu piara macan kurang kenyang dikit dimakan loh. Lu kan nggak mungkin. Lu gimana mau nyogok orang terus? Kalau ekonomi tambah kacau balau, pajak tambah susah diterima. Sekarang aja jatuh tempo hutang tau nggak berapa tahun ini? 800 triliun. Tahun ini? Iya. Sisanya sebulan lagi dong. Ya nggak tahu caranya, dia negosiasi tambah bunga lagi lah. Cucuk berikutnya. Nah, kenapa nggak mau bikin sistem aja? Kan tanah air semua milik negara nih. Udah semua tambang segala macam, begitu lu angkut, gue kayak orang kampung gua aja. Lu produksi emas 1000 ton, 200 kilo punya gua. Mau gua ambil boleh, mau gua nggak ambil, lu beli juga boleh, gua tentuin harganya. Sama kayak lifting minyak. Ini udah gitu aja Pak. Wah kalau gitu kaya negara. Nggak usah pemerintah, duduk aja kita bagi-bagi duit. Siapapun mau nambang, hasil lu berapa, 20% kasih kita. Tapi kan nanti ada isu, wah nggak nasionalis nih. Ya itu kan, itu yang lucu, perkeliruan gue bilang kan. Kita ambil alih Kaltek. Ambil kembali dari asing. Wah, sejak kapan diambil dari asing? Itu dari sebelum kita merdeka udah asing yang temukan tuh minyak kok. Atau bisa contoh Freeport ya? Kasih contoh gini ya? Kasih contoh Freeport nih. Ini udah 51%. Kalau gue bilang, lu ngerti ya kalau dalam bisnis ya? Kemarin ini teman gue baru cerita, ada temannya akuisisi tambang. Terus dia bilang, kita nggak jadi akuisisi. Kita cuma akuisisi operasional. Oke. Loh, kenapa? Kasih Devi. So kalau akuisisi tambang, berarti kewajiban hutangnya ngaco-ngaco dia gue ikut tanggung jawab. Ini swasta punya pemikiran dong. Sekarang sama nih, Freeport punya kewajiban bikin smelter. Punya kewajiban lingkungan. Lu beli sahamnya pakai minjam duit 51%. Lu tahu artinya apa? Berarti kewajiban bikin smelter, lu mesti keluar duit 51% dong. Masa sih Pak? Itu kan sekarang gini nih. Kalau kita ngomong join nih. Join ya. Iya, tangkap. Ya sederhana loh. Kalau tadi gue cuma kesini jadi narasumber, gue kan nggak ikut bayar listrik sama lu kan. Tapi kalau kita bilang join nih, lu listrik 10 juta, gue 51% ya, gue keluar 5,1 juta bos. Iya dong. Ya. Lu paham gak nih? Lalu itu dianggap kehebatan bangsa ini gitu.
mengambil. Yang ada saham yang asing yang naik dong. Karena bebannya sekarang dibagi oleh negara Indonesia 50%. Nah, ini perkeliruan namanya. Kalau gua kan bilang begini, izin lu mau jatuh tempo nih. Gua habis ini, gua nggak mau tahu lu. Kewajiban semester lu kerjain, lingkungan lu kerjain, atau lu keluar udah ada perjanjian nih. Kewajiban lu mesti gua tahan berapa triliun, berapa lu beresin. Terus gua sekarang jadi orang kampung yang bego aja kayak kampung si Ahok lah. Orang bego aja udah gak sekolah. Pokoknya lu bisa dapetin emas 100, 20 punya gua. Dapat nikel 100, 20 punya gua. Terserah lu mau ngomong apa, tembaga terserah lu lah. Pokoknya 20 punya gua. Terus dia bilang, gua gak mau. Oke, lu gak mau, gua tender. Dunia, siapa yang mau? Ini gua mau dagang nih. Pasti banyak. Semua izin gua kasih ke lu. Kerja sampai kiamat. Gak apa-apa. Tapi semua hasil lu keluar. Barang lu tuh 20% punya gua. Dan tiap bulan gua akan keluarin surat edaran. Bahwa harga emas versi gua tuh sekian. Harga tembaga sekian. Batu bara sekian. Nikel sekian. Kalau gua gak sempat ngangkut. Ngambil nih, gak ada tempat nih. Lu tolong bayar gua sesuai harga ini. Kaya gak kita? Masalahnya kalau oknum pejabat yang pengen dapat 20%-nya tadi saham buat ngurusin izin, ya lain cerita. Kalau gua mah gampang. Dia kalau cerita nasionalisasi itu kan kalau di-create dijual ke publik sebagai juri penentu demokrasi. Kalau gua nggak butuh BUMN, gua langsung gitu aja. Tambang-tambang semua, gua nggak mau tahu tanah dan air ini milik negara untuk dipakai sebaik-baik untuk kemakmuran rakyat. Udah gitu aja. Kalau tinggal umumkan, ini ada barang gua, ya orang kampung gua aja ngerti kok. Dia punya tanah gede nih. Orang datang, mau bikin ruko. Dia bilang, bos, lo bikin berapa ruko? 20. Gue dapat berapa biji nih? 4 atau 5 nih? Lo hitung nih. Gue dapat. Nanti kau nggak bisa jual, lo tolong beli. Iya. Kita penguasa pemerintah apa yang susah sih? Kan udah ada presiden hukumnya yang migas. 15%. Kaya nggak kita? Berarti semua tanah air, mau granit, mau apapun yang ada di Republik ini, otomatis kaya. Lo kalau tarik royalti, itu masih belum tentu senilai itu loh. Dia bisa jual transfer pricing, transfer apa. Oh, ada main harganya gitu, Pak. Iya dong, gue bisa jual ke grup gue dulu. Oh, iya. Royalti, gue kirim lagi ke sana, jual lagi. Ini gue nggak mau tahu. Barang gue hitung. Di solusi kampung aja nih, Pak. Bicara kampung aja. Barang gue lu hitung, dan gue tentuin harganya pasaran berapa, udah, mesti bayar gue. Kalau lu nggak mau, gue tawarin orang lain. Iya, misalnya kayak nggak mau nih. Kan dia perusahaan gede, Pak. Kayak saya pernah dengar katanya itu perjanjian. Sahamnya jatuh dia langsung, kalau dia nggak mau ambil lagi. Kehilangan satu porsi gitu. Kan pengusaha macam-macam dong. Iya. Ada gue beli mahal, gue nggak ambil untung di sini, gue harap saham gue yang naik. Itu kan dagang kan. Iya. Makanya gue ikutin dagang gitu, kita pusing kan, kita kan bego nih. Barang aja, gue nggak mau pusing. Nah, terus gue nggak mau. Baru gue pakai BUMN, gue panggil orang-orang pintar Indonesia. Apa orang pintar loh? Masuk akal nggak kalau gue minta 20%? Gue kasih gaji lu sekian. Masuk akal? Oke, bikin BUMN, kerjain sendiri. Ya, gue nggak mau tahu untung rugi nih, gue minta barang loh. Beda sama royalti. Kalau royalti kan iya, itu jual nilai jual kan. Barang udah pasti sih gitu. Gue mau barang. Dan barang gue boleh titip tempat lu. Gak bayar. Jadi nggak usah bikin apa-apa lagi kita. Penguasa kok. Kita pejabat bos yang nentukan aturan. Kalau itu tanah air begitu banyak diwarisin ke siapa? Hari ini cuma bikin orang kaya raya yang punya batu bara kaya raya, punya jalan dari kaya raya, punya pelabuhan kaya raya. Masa pemerintah nggak kaya? Kalau pakai skema 20% ini, Pak, penerimaan bersih yang buat negara berapa kali lipat dari sekarang? Aku belum pernah ngitung. Lu hitungnya sendiri. Lu ambil aja. Nanti cari ya. Saya dengar tadi Nanti coba dicek di notebook LM. Lu ambil prospektus seluruh perusahaan tambang di Indonesia. Prospektus perusahaan Indonesia kan dia ada sebutin tuh laba penjualan berapa tuh. Dia produksi berapa. Produksi berapa, harga berapa dong? Yes. Nanti lu suruh AI yang kerjain. Kalau seandainya barang-barang produksi itu seolah-olah 20% milik negara. Dan selama setahun itu dengan harga fluktuatif. Itu negara dapat berapa? Langsung keluar kok. Pakai notebook LM langsung. Jadi lu search AI itu. Pakai sumber yang lu tentuin. Dan Pak Ahok PD itu lebih efisien buat Pasti pengelolaan dong. kita ya? Pasti dong. Gue punya emas banyak. Lu bayangin seluruh tambang emas. Lu produksi 1000 ton tiap bulan. Total nih. Gue punya 200 kilo. BI bisa ampun-ampun nyimpan emas gua. Cuma kan jawaban nanti mungkin kalau kita kelola sendiri kita bisa lebih dari 20%. Oh, aku nggak itu tahu. Ahok tuh dapat 2%, makanya mau ini. Lu kalau kelola sendiri, tetap buat negara kasih gua 20%. Lu kelola sendiri aja. Iya, maksudnya misalnya. Nah, sekarang kita ngomong Freeport aja logikanya lah. Oke. Lu ngutang bank, ngutang pinjam untuk beli 51%. Sekarang lu sadar nggak kewajiban lu 51%? Nenek gua juga pasti lebih paham. Lebih baik gua nggak mau ada urusan. Lu produksi keluar, gua nggak mau tahu lu meledak, gua nggak mau tahu lu rugi. Pokoknya barang lu dapat 20% punya gua. Udah, gua nggak mau pusing. Iya, misalnya Kalau bagi hasil gua bisa titip lu dong, kan gua bego kan. Iya. Lu bilang ada biaya ini, biaya itu, gua nggak mau tahu.
Gue juga nggak mau tahu harga jual, lu bisa main, gue nggak mau tahu. Barang gue hitung. Sama kayak impor bahan makanan kan. Langsung ayam semua murah di sini. Nah, lu bagaimana ayam-ayam yang orang piara nih? Oh, gampang. Gue kasih pupuk, gue beli. Pemerintah beli dong. Kan udah dapat jatah 20%. Pas sekarang duit Danantara 20 triliun buat piara ayam. Oh, cilaka juga kita nih. Iya. Lu kira gampang piara ayam dari ujung ulu sampai hilir? Nah, geledek mati. Ini barang hidup lu. Kenapa nggak kasih rakyat yang piara bisa gitu loh? Ini udah ada swasta, jadi udah swasta lakukan, nggak usah campur lah. Sekarang gini ya, kalau udah ada swasta lakuin, ngapain lu cari penyakit? Iya. Itu kan tidak pemerintah kan pasif income, bos. Lu bayangin lu swasta ya, yang penting banyak swasta bergerak. Lu kerja PPN aja gue udah terima, 10% gue, 11% gue turunin 5% gue terima. Lu beli barang udah kena. Lu jual untung, gue minta lagi 25-30. Gue minta 10 juga, gue udah kaya. Kita mesti hemat. Yang penting rakyat dapat makan murah gitu. Iya, Pak. Saya dengar itu sangat-sangat ini ya, apa? Enak gitu dapat duit. Ya makanya kita boleh berdebat. Gue bilang, kan gue terbuka dong. Yes. Nah, dulu aku selalu bilang, kalau dulu ngomongnya kasar. Lu kalau bego nurut, pintar ngajar gitu loh. Itu dulu. Ya, kalau sekarang enggak. Semua murid, semua guru. Lu kalau mau jadi guru gue, lo ngajarin gue dong. Silakan. Ya gitu. Iya. Saya tadi kadang-kadang itu enak banget, cuma udah langsung ngebayangin, oh nanti ada kantor narasinya soal itu. Kalau nasionalisasi lebih gede lagi bisa dapat. Mana? Lu lihat aja hasilnya apa. Emang itu nggak ada sejarah nasionalisasi dari Belanda, hasilnya apa? Iya. Tinggal bangkai, kereta api juga berkembang. Semua tuh peninggalan penjajah. PT Timah bangkrut, ditinggalin Belanda, udah ngomong ke bapak gue. Ini jujur ini. Tahun 59, bapak saya baru umur 29 tahun. Siap. Masih bujangan. Dia nasionalisasi, Belanda angkat kaki ini. Terus Belanda bilang gini sama bapak saya. Dia kan kerja sama dia. Kamu pintar, kamu ikut saya aja ke Belanda. Oke. Kamu percaya sama saya, ini Timah pasti hancur. Kenapa? Karena bangsamu ini, mohon maaf, munafik korup. Berarti bukan Belanda udah ada catatan ini. Munafik korup. Iya, bukan karena nggak sekolah gitu, Pak. Bukan sekolah tinggi semua insinyur kok. Yang bikin bangkrut juga insinyur kan. Digituin. Itu bapak gue berpikir tuh balik aja. Kenapa gue masih pergi? Ya lu pinter. Kok gitu? Kenapa gue masih pergi? Lu jauh-jauh dari Belanda datang ke kampung gue. Berarti kampung gue bagus dong. Bapak gue gak mau ikut. Tapi dia keluar. Jadi swasta. Jadi dia pengusaha dia. Jadi sebetulnya nggak ada yang susah. Lu kalau munafik, silakan udah. Pakai agama lebih celaka lagi lu udah mutlak lu. Udah mutlak. Nggak boleh disentuh kan? Nggak boleh. Nah, itu udah susah udah. Tuhan yang lu kadalin tuh sumpah jabatan palsu. Gimana nggak rakyat? Ya Tuhan yang lu jual gitu kan? Betul. Nah, itu masalah di situ. Ya gitulah hidup. Ya, kita yang penting konsisten. Iya. Nah, Pak Ahok mention soal misalnya pasar nggak nerima, kita panggil BUMN, panggil orang-orang pintar ke sini. Set. Iya dong, misalnya investor nggak ada yang mau. Iya. Nggak mungkin nggak ada yang mau. Korea, Jepang, anggap nggak ada yang mau. Iya. Nggak ada yang mau, kita baru panggil dong. Orang kita banyak yang pintar loh. Lu mau nggak gue bikinin BUMN, lu yang kelola. Tapi gue memperlakukan lu seperti gue memperlakukan kayak orang asing. Oke. Pengennya saya nggak berubah gitu ya. Ya, sama. Sama. Tapi kan kayak sekarangnya tuh Pak, ya berita belakangan ini ya. Beberapa kan kejadian profesional yang di luar pas balik ke sini ikut bantu dari dalam, ternyata banyak yang kena. Kayak kasus Bu Ira. Semalam ada berita baik. Presiden kita bagus juga. Langsung kasih rehabilitasi. Ya. Nah. Iya, terus jaminannya apa Pak buat orang-orang yang mau balik gitu buat. Makanya baik lagi inti negara ini tuh presiden sangat berkuasa. Tinggal lu mau pakai bawa bangsa ini keluar atau bawa bangsa ini lebih terpuruk lalu udah depresif. Itu aja. Gampang tuh ya Pak, presiden tuh gampang buat kan berkuasa. Berpengaruh itu ya. Orang salah langsung keluarin rehabilitasi langsung bebas kok. Iya kan? Ya. Ya apa yang susah? Ya udah. Yang penting berteman baik hati aja kan, atau yang baik nyuarakan gitu loh. Iya benar. Ya udah, tapi kan itu kan presiden udah di ujung banget nih. Sedangkan kan formasinya gede banget, formasi untuk. Ya apa yang susah formasi? Kan semua orang kan mau nyelamat toh. Tahu kamu makin korup, lu makin serakah, lu tambah pengecut sebenarnya. Oh, karena banyak celahnya. Iya, lu lebih pengecut dong. Lu tahu nikmat hidup, lu takut mati kan? Iya. Lu takut hilang jabatan kan? Iya. Nah, kalau lu lebih takut, presiden, lu udah kekencing-kencing lu. Gue panglima tertinggi, punya tentara, punya polisi. Gue panggil polisi datang tiap hari udah kayak kencing-kencing lu, stres lu. Iya, tapi misalnya ada orang yang mau merintis dari bawah nih sebelum ke presiden. Keadaan politik buat masuk sekarang buat orang jujur. Nah, itu yang gue bilang. Kalau lu mau percaya teori gue, sebenarnya rakyat itu tidak pernah dengar atau pernah dengar kalimat Abraham Lincoln. Oke. Kalau kamu mau nguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Rakyat itu paham teori itu. Iya.
Nah sekarang rakyat nggak percaya siapapun. Makanya gue mulai berpolitik dari mana? Berarti gue butuh panggung politik dong. Yap. Untuk menunjukkan karakter sejati gue. Yes. Makanya gue mulai dari DPRD tingkat 2. Dapil kecil, masuk di kampung teman lu yang gak mau milih. Lu kan gila, berarti lu memang parah gitu kan. Ya, lu parah dong. Om tante lu gak mau pilih lu juga gitu loh. Lu kan mulai dari dapil kecil nih. Lingkungan kecil lu, teman sekolah lu. Lu kalau yang baik hati, sering nolong orang. Itu bisa lah banyak ya, senyum. harusnya bisa ya. Begitu lu nyalon nih, orang tahu kelakuan lu selalu bantu orang. Lu baru nyalek, baru cari om tante lu ya dicuekin. Wah Ya, gitu salah dong. itu. Iya, Lu kalau tiap hari udah sangat nolong orang. Orang pilih di luar ini loh. Saya pernah kejadian di Belitung nih lucu nih. Iya. Ada anak cucu orang P3 nih. Oke. Karena sering keluar kota, mampir ke tokonya orang Bali, kampung transmigran, bantuin ngurusin surat macam-macam. Begitu pemilu, kampung Bali itu tingkat 1 pilih PDIP, DPR di PDIP, tingkat 2 pilih P3. Lu bingung loh. Ini kejadian ini. Kenapa? Karena dia memang udah bantu. Dan dia gak pernah sangka dicalonin dari mungkin keluarganya gitu loh. Oh. Artinya apa? Orang gak punya nurani. Oke, iya. Misalnya contoh kita di sini ya, kita nomor 7 gitu loh. Kalau lu tengil, udah mati gue kerja gue tengil. Begitu lu ikut, gue kagak mau milih lu. Kan lu pasti tengil dong. Iya. Tapi kalau lu memang baik sama lingkungan lu begitu nyalon, minimal lingkungan lu kan milih lu. Makanya lu mulai DPRD tingkat 2. Berde. Tapi celakanya jangan lu begitu masuk, wah ketagihan Demen. kunjungan ke luar negeri, keluar kota Wah. mulu, jarang di kampung kan. Terus ngutang duit ke bank, mulai beli mobil, bikin SPPD fiktif, mulai main proyek, mulai main pengadaan, mulai bikin reses yang gede-gede. Lu pikir mau nyogok rakyat nih, untuk bisa menang nih. Ngumpulin duit nih. Begitu lu mulai mau nyogok nih, lu kalah sogok sama orang yang lebih berani dong. Akhirnya bagi rata nih. Iya. Nah itu yang terjadi. Orang nggak mau milih lu lagi karena lu punya niat, tapi karena duit lu. Nah itu saya buktikan teori itu. DPRD 2, Mbaknya nggak mau pilih saya, kenapa? Karena minta apa-apa gue usir. Ya gue mesti bedain dong mana yang mana yang enggak gitu loh. Iya. Begitu gue terpilih, orang datang, saya kan pilih bapak. Nggak mungkin, model lu udah gue usir, gue bilang. Jadi gue langsung gampang pisahin dong. Tapi kalau lu ngasih duit ke orang, begitu datang nih, lu kan bingung, mana yang dukung, mana nggak. Karakternya nggak tahu ya. Begitu lu nggak sanggup, begitu lu marah, tahu-tahu die hard lu yang lu usir. Kalau gue nggak mungkin, minta duit, pasti udah gue usir punya. Nah dari die hard gue tuh ngerti pilih gue, karena gue kerja buat dia. Gue kerja 7 bulan di DPRD, langsung nggak milih gue apa, Pak jadi bupati aja Pak. Kenapa? Perjuangan hak kami. Terus oke, kasih gue kesempatan jadi bupati lu. Gue nggak ada duit ya, nggak ada kaos, nggak ada kampanye. Kartu nama doang lu mau pilih-pilih, gue udah jadi gue urusin lu, kepilih bupati. Begitu gue jadi bupati, gue mau naik ke gubernur, kampung gue udah pilih 63%, naik lagi. Sayang aja permainan oknum suara hilang. Tapi itu juga baik. Kalau gue nyogok, nggak pernah jadi di Jakarta kan. Nggak mungkin ya. Aja lu mesti percaya. Kata orang tua, amanah itu mesti lu ingat. Amanah itu betul Tuhan yang kasih kekuasaan, Tuhan yang ambil. Kalau lu belum dikasih kekuasaan, santai aja. Gue lebih sehat sekarang, ya jadi gubernur. Capek kan 24 jam ngurusin orang kan. Iya. Nah, jadi udah kalau nggak amanah, ya kita syukuri dong. Berarti Tuhan yang tidak taruh kita di situ. Benar. Ada alasan Ya udah, pasti. nikmatin aja. Ngoceh-ngoceh kayak gitu sama lu kan, enak kan? Ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi sebenarnya Pak, sebenarnya bisa-bisa aja berjuang-berjuang mah ada aja ruangnya Pak ya. Jadi nggak ada yang hal baru di dunia ini, tau kan? Republik ini nggak ada hal baru. Jadi dari pertama para pendiri negara udah memotret nih. Oh ini situasi negara kayak gini nih. Rakyat mesti dipimpin nih untuk jadi pintar dan punya duit ya gitu. Berarti harus kasih kuasa kepada satu orang. Tapi sayangnya nih ada yang lihat begitu, ternyata gue berkuasa banget ya. Wah kalau gitu gue pertahankan nih. Kenapa anak gue masukin juga nih? Nah ini celaka nih. Kayak gitu kan. Jadi itu perspektif orang yang beda-beda gitu. Tapi apa Pak yang ngejaga dari awalnya normal untuk tetap normal, nggak belok ke mana-mana. Kan ketika masuk situasi berubah tuh, semua orang halo Pak. Nah, lu mesti mistik, mesti mistik itu. Maksud gue mistik itu gitu. Lu mesti bangun pagi-pagi, lu duduk bersila, lu ngomong sama nurani lu. Oh gini. Jadi lu nggak berkedistract. Lu mesti yakin visi mula-mula itu apa. Oke. Kalau lu takut, lu mesti ingat sejauh ini Tuhan telah nolong gua. Kayak gitu, lu kalau nggak tiap hari untuk ngecas gitu, lu ke distract. Lupa lagi dengan tujuannya. Tiap pagi lu mesti bangun pagi-pagi. Itu gua lakuin untuk ngomong sama gua supaya gua nggak takut. Rutin itu Pak tiap pagi. Iya, tiap pagi. Gua bisa gaya lutut orang Jawa lagi sekarang. Kayak ada paduka baginda raja itu. Itu supaya buang asam urat itu. Ya, Lu nggak ada isi macam-macam kan? Enggak ada Pak. Jambi-jambi kan? Enggak. Katanya tiap pagi mesti kuat dong. Makanya gua baca dulu. Kalau ada gua baca lebih kuat. Dibalikin. Pak, dikit lagi nih Pak. Kita tadi juga udah nyenggol dikit sama parpol kan.
Sementara ya kayaknya kepercayaan publik ke parpol juga Iya. enggak. Ya dia ada di posisi agak-agak belakang lah. Sementara kan menghasilkan posisi-posisi super penting kan parpol ini. Kan terbukti belasan persen semua bagi rata. Ada yang ada ideologi, tambah duit, ya lebih unggul. Tapi memang ke depan, kalau semua berpikir kayak gini, nggak ada yang bonding, ngurusin rakyat. Orang, semua kan bagi rata nih partai ini. Kalau nggak ada ketemu yang baik. Nah itu sih takut Nah kita masih bersyukur gini. MK putusin, partai yang bisa ikut pemilu, bisa mencalonkan calon presiden. Oke. Jadi kalau partai politik itu bisa mencalonkan presiden yang dipercaya rakyat, dia mungkin bisa kedongkrak. Nah, sebagian pasti masih apatis, masih golput. Lihat dulu kita di Jakarta, Jokowi sama Ahok, antusias orang tinggi. Kencang banget tuh, Pak. Karena percaya loh. Yes. Jokowi ke presiden juga tinggi kan. Nah jadi arti itu rakyat itu nggak bodoh saudara. Cuma kita kecele aja dikit. Aduh. Kita denial loh, Pak. Denial ya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ternyata. Ternyata tuh segala sesuatu mungkin. Iya, saya berasa nih Pak Ahok disebutin partai-partai ideologi kurang. Kadang sih saya berasa kayaknya partai yang benar-benar punya karakter tuh nggak banyak gitu jadinya. Ya Jadi kalau gue bilang di Indonesia punya ideologi cuma PDI Perjuangan sama PKS ya mungkin. Yang pakai pegang ideologi ya. itu warnanya kuat banget tuh. Makanya gue gak ada pilihan, gue mesti PDIP dong. Kayak gitu. Masa gue PKS gitu kan? Masa reuni ada gestar. Ya udah deh itu aja. Terima kasih Pak Ahok, ilmu-ilmu semuanya terima kasih. Semoga sehat terus. Semoga nggak terlalu banyak nambah musuh lagi. Lu yang nambahin musuh buat gua gara-gara lu ngundang gua podcast. Ya teman-teman, seperti yang kita saksikan atau kita lihat dari video tadi yang dijelaskan oleh Pak Ahok, sangat luar biasa teman-teman. Apakah benar orang miskin harus selalu ada untuk bahan kampanye politik Indonesia? Ya, berikut penjelasan dari beberapa netizen. Pertama, dia mengatakan di sini, selama kita masih menganut demokrasi di mana suara satu orang miskin dan tidak terpelajar setara dengan satu orang kaya dan berpendidikan, selama itu pula orang miskin akan selalu ada untuk dimanfaatkan. Orang miskin itu hanya diperhatikan dan didengarkan ketika masa-masa pemilu karena suara mereka itu berharga. Ketika pemilu sudah selesai, ya udah mereka kembali seonggok daging yang keberadaannya dianggap hina oleh para penguasa-penguasa itu. Jadi kalau kamu mau orang miskin tidak dijadikan sebagai bahan kampanye lagi dan kualitas negara kita meningkat, maka pilihlah pemimpin yang bukan hanya jago beretorika dengan mulut manisnya, bukan pula pemimpin yang jagonya jualan gimmick saja dan punya latar belakang kelam, dan juga bukan pemimpin yang sebenarnya hanya petugas partai sehingga mudah disetir sama ketua partainya. Selama orang miskin dan bodoh ini masih lebih banyak dari orang yang berpendidikan, maka negara kita akan diduduki oleh orang-orang rakus kekuasaan. Ya, dalam hal ini kemiskinan ini bukan hanya kemiskinan karena harta ya, mungkin kemiskinan karena pola pikir, kemiskinan karena kedewasaan dalam berpolitik. Dengan sistem demokrasi saat ini, maka pemimpin yang kita dapatkan adalah cerminan dari kualitas rata-rata masyarakatnya. Sebagai seorang yang tumbuh di Indonesia, saya seringkali melihat bagaimana isu kemiskinan selalu menjadikan bahan kampanye politik. Awalnya saya merasa bahwa ini adalah hal yang tidak adil bagi mereka yang kurang beruntung. Namun seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang saya dapatkan, saya mulai memahami beberapa perspektif mengenai hal ini. Pertama-tama, tidak bisa dipungkiri bahwa suara orang miskin seringkali dijadikan alat untuk menarik perhatian. Politisi terkadang memanfaatkan kisah kehidupan mereka untuk menonjolkan kepedulian atau menciptakan citra positif. Misalnya dalam setiap pemilihan umum, kita seringkali melihat calon-calon yang berjanji akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat bawah. Saya pernah menyaksikan penggalangan dana yang melibatkan masyarakat kurang mampu, yang ada akhirnya justru lebih menguntungkan para politisi daripada orang-orang yang mereka bantu.
Namun di sisi lain, saya juga percaya bahwa kehadiran orang miskin dalam berkampanye bisa memicu kesadaran sosial. Pengalaman mereka bisa membuka mata masyarakat tentang kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Misalnya, saat mendengarkan cerita mereka, kita bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi, seperti kurang akses pendidikan atau pekerjaan yang layak. Ini dapat mendorong para calon pemimpin untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan lebih inklusif. Tentu saja di balik semuanya itu ada tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk memastikan bahwa isu kemiskinan tidak hanya dijadikan alat kampanye. Kita mendorong para pemimpin untuk tidak sekedar berbicara, tetapi juga benar-benar mengimplementasikan program-program yang membantu masyarakat. Kita harus berusaha memberikan suara kepada mereka yang kurang beruntung, bukan hanya saat pemilu, tetapi secara berkelanjutan. Dalam pandangan saya, orang miskin tidak seharusnya hanya ada untuk menjadi bumbu dalam kampanye politik. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk didengarkan dan mendapatkan perhatian yang layak. Sebagai generasi muda, kita harusnya berperan aktif dalam mendukung perubahan, sehingga tujuan akhir bukan hanya untuk memenangkan suara pada saat itu atau pada saat pemilu, tetapi benar-benar membuat dampak positif dalam kehidupan mereka selanjutnya. Selanjutnya ada lagi penjelasan dari netizen. Dia mengiyakan bahwa iya, karena kenapa? Rakyat Indonesia sengaja dibiarkan miskin. Bukan karena negara tidak mampu, tapi karena kemiskinan adalah strategi kekuasaan. Rakyat miskin itu ibarat bahan bakar politik, lapar, patuh, dan bisa digerakkan dengan sekotak mie instan dan amplop serecehan saat pemilu. Mau buktinya? Kita lihat apa bukti-bukti yang sudah terlaksana selama ini, ya. Seperti subsidi dicabut, bansos dijadikan panggung, BBM naik, tarif listrik naik, tapi bansos dibagi sambil disorot kamera. Ini bukan bantuan, ini umpan supaya rakyat tetap sibuk bertahan hidup dan tidak sempat bertanya kemana larinya uang negara sebenarnya. Setiap musim kampanye tiba-tiba semua dermawan, truk bansos jalan terus, bahkan sampai dimasukkan ke video promosi partai. Ini bukan kebijakan negara, ini teater amal politik untuk menciptakan ilusi kepedulian. Padahal isinya transaksi murahan, suara dibeli dengan penderitaan. Kemiskinan dipelihara bukan diberantas. Kalau benar negara ingin rakyat keluar dari kemiskinan, dana bansos itu sudah sejak dulu diubah jadi investasi pendidikan, teknologi, desa atau koperasi produktif, tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena rakyat sejahtera itu susah dibohongi, susah diatur, dan susah dipaksa tepuk tangan. Jadi jangan naif, kemiskinan di Indonesia bukan kecelakaan, tapi bisnis politik. Semakin miskin rakyatnya, semakin kuat tawar-menawar politisinya, dan selama rakyat masih bisa dibungkam dengan sembako, para elit bisa terus berpesta pora dari hasil rampasan negara. Itu bukan negara gagal, itu negara yang sukses menjadikan penderitaan sebagai alat kekuasaan. Hebat teman-teman penjelasannya. Juga ada penjelasan dari netizen lagi teman-teman. Dia mengatakan tidak harus, karena yang akan selalu dijadikan bahan meraup suara adalah kebutuhan atau needs manusia itu sendiri, bukan kondisi miskinnya, manusianya. Orang kaya pun bisa dijadikan bahan politik jika tahu apa yang mereka inginkan.
Misalnya jika orang kaya butuh profit yang lebih besar, maka akan dijanjikan pengurangan pajak misalnya. Jika orang kaya butuh birokrasi yang tidak berbelit-belit, maka akan dijanjikan pemberantasan korupsi. Itu salah satu contoh. Setiap golongan atau kelompok manusia pasti punya kebutuhan masing-masing. Ya, tergantung apa yang dibutuhkan saat itu ketika mereka melakukan kampanye atau nego-nego politik. Kebutuhannya itu yang dipergunakan untuk iming-iming agar suara mereka bisa didapatkan. Hanya saja karena kemiskinan itu tidak pernah bisa diberantas, maka di setiap masa selalu dipergunakan untuk mencapai tampuk kekuasaan. Nah, ada lagi teman-teman penjelasan dari netizen. Dia mengatakan, kenapa orang miskin banyak yang berminat terhadap hal-hal terkait politik? Karena orang miskin di Indonesia masih menjadi target bagi para politik untuk meraih suara. Kemiskinan di Indonesia itu nyata dan jumlahnya cukup banyak. Ditambah pendidikan kita yang masih dalam perbaikan dan pengembangan membuat kualitas SDM masyarakat kita cenderung mudah untuk dimanipulasi demi kepentingan para politikus. Ada banyak sekali janji-janji politik yang kebanyakan seperti sedang menyanjung dan memanjakan masyarakat miskin. Saya akan coba urai sedikit beberapa program politik terkait dengan masyarakat miskin sejauh yang saya tahu ya. Ya, program Kartu Sakti dari Jokowi untuk membantu masyarakat miskin memenuhi penghidupan mereka, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Prakerja, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan lain-lain. Program rumah DP 0% dari Anies Baswedan untuk masyarakat miskin yang sama sekali tidak punya rumah. Orang-orang miskin di Jakarta yang mendengar janji politik ini sudah pasti akan tergiur. Bagaimana tidak? Tinggal di ibu kota saja sudah menjadi tantangan tersendiri, ditambah harga rumah yang memang begitu mahal di ibu kota ini. Apalagi mungkin banyak dari kita tahu bahwa kota Jakarta di bagian pinggiran memang kebanyakan dihuni oleh rumah-rumah sederhana dan bahkan mungkin jauh dari kata layak. Dan juga masih banyak lagi program untuk masyarakat miskin yang tidak bisa disebutkan di sini karena terlalu banyak. Dan juga sepengetahuan saya terkait politik juga terbilang minim. Tapi satu hal yang pasti, minat orang-orang miskin terhadap politik bagi saya lebih kepada harapan akan perubahan. Orang-orang miskin di Indonesia butuh harapan agar mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Tetapi karena upaya mereka tidak cukup untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan, maka mereka gantungkan harapan itu pada seseorang atau sosok politikus tertentu dan harapan bahwa mungkin sosok yang mereka tunjuk dapat membawa perubahan pada diri mereka. Tapi di Indonesia ada banyak sekali politikus dan juga beragam orang dengan ragam kepentingan yang berbeda-beda. Terkadang pesan-pesan politik yang memang ditunjukkan untuk masyarakat miskin saling bertolak belakang, meski tujuan mereka untuk membantu masyarakat miskin tetap sama. Perbedaan pandangan politik inilah yang sering terjadi penyebab ricuhnya masyarakat atas pilihan mereka terhadap tokoh politik tertentu. Bahkan hingga hari ini, polarisasi di akar rumput masyarakat begitu kental dan sulit untuk dihilangkan. Ragam caci maki benar-benar menghiasi media sosial politik beberapa tahun belakangan ini. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar istilah ini, seperti cebong, kampret, kadrun, hujeb, antek asing, komunis, antek Cina, dan lain-lain. Itu yang sering kita dengar selama ini. Pesan pribadi saya, kemiskinan adalah ragam dari beberapa problematika sosial yang melanda seluruh dunia. Kemiskinan sulit untuk dihilangkan karena terkadang ada sentimen dari masyarakat kita sendiri
yang begitu antipati terhadap masyarakat miskin. Kebanyakan dari mereka cenderung dianggap hina, kasar, tidak berpendidikan, kumuh, kotor, jorok, dan beragam caci maki lain yang datang dari tingkat masyarakat yang memiliki pendapatan sedikit di atas mereka. Dengan adanya antipati seperti itu, sulit bagi mereka untuk kompak dan bersama-sama membantu dalam menghilangkan kemiskinan di sekitar mereka. Dia juga mengatakan, di Indonesia ini ada undang-undang terkait masyarakat miskin, yaitu pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bagi saya undang-undang ini agak aneh. Bagi saya undang-undang ini agak sedikit aneh menurut pandangan saya, katanya. Karena seharusnya orang miskin itu bukan dipelihara, tapi diberdayakan sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan dengan bantuan dari tangan-tangan pemerintah. Apalagi konotasinya kalimat dipelihara, itu agak sedikit menyinggung. Coba kita bilang kepada orang sekitar kita jika kita ditanya tentang anak yang kita miliki dan menjawab seperti ini. Saya memelihara 2 anak di rumah. Yang satu sudah besar dan saya sudah pelihara dia dari kecil dan beri makan dengan baik. Ya, yang satu lagi baru saya pelihara dan butuh asupan makanan supaya dia bisa tumbuh besar seperti kakaknya. Tentu tidak enak didengarkan, bukan? Benar juga ya. Apapun itu, kemiskinan adalah hal yang nyata dan tidak mereka Apapun itu, kemiskinan adalah hal yang nyata dan minat mereka terhadap politik tidak lebih seperti pencairan akan harapan dan perubahan. Siapa tahu ada beberapa janji politik yang mampu mengangkat mereka dari jurang kemiskinan di masa depan. Kalau tidak, setidaknya janji-janji politik itu telah sedikit menutup realita hidup yang ia jalani meski itu sesaat. Sekian pendapat dari saya. Mohon maaf bila terdapat bahasa yang menyinggung ataupun terdapat kalimat yang kurang pantas, karena saya cenderung untuk menghindari bahasa terkait politik dan dikhawatirkan dapat membuat ricuh dan merugikan diri saya sendiri. Terima kasih. Yang diberikan catatan di sini, semoga kemiskinan di Indonesia mampu berkurang di masa depan. Karena saya sendiri cenderung membenci kemiskinan karena sengaja segala kejahatan dapat tercipta bila seorang berada dalam kemiskinan. Maka dari itu, jika kita tidak menjadi orang kaya, jadilah pribadi orang yang bercukupan sehingga kita dapat menyelamatkan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi dari jerat kemiskinan yang begitu kejam dan jahat ini.